akan mempersembahkan video tentang materi kepramukaan, di mana materinya adalah menaksirkan tinggi dan lebar. Adapun anggota rekannya yaitu saya sendiri, Muhammad Nurdiansyah dari kelas C25B. Saya Reski Syarafadila dari C25F. Saya Fadil Zahra Arif dari C25C. Saya Aulia Azara dari kelas C25E. Saya Nur Aisyah dari kelas C25. Saya Hafia Dianti dari kelas C25D. Saya Sarah Putri dari kelas C25C. Saya Sarina Putri dari kelas C25. Saya Grace Kalimulan dari kelas C25D. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu menaksir. Nah, menaksir adalah kemampuan untuk memperkirakan ukuran, jarak, tinggi, lebar, atau kedalaman suatu benda ataupun tempat tanpa menggunakan alat secara langsung, tetapi dengan menggunakan perbandingan, pengamatan, dan pengalaman. Nah, dalam kepramukaan, penaksir digunakan untuk memperkirakan ukuran di lapangan, seperti ketika kita hendak memperkirakan ukuran tinggi pohon, lebar satu sungai, ataupun jarak antar titik ketika membuat peta ataupun sedang melakukan penjelajahan. Adapun tujuan dari menaksirkan yaitu adalah yang pertama, melatih kemampuan memperkirakan ukuran secara praktis di lapangan. Yang kedua adalah mengembangkan ketelitian, logika, dan daya pikir secara sistematis. Yang ketiga itu adalah menumbuhkan kemandirian dan kreativitas di dalam alam terbuka. Kemudian contoh yang pertama itu menaksirkan tinggi pohon ataupun bangunan dengan menggunakan metode alat sederhana. Kemudian contoh yang kedua itu menaksirkan lebar sungai ataupun jurang menggunakan metode segitiga ataupun langkah kaki. Kemudian menaksirkan panjang menggunakan langkah kaki. Kemudian menaksirkan berat benda menggunakan metode menggabungkan dua benda yang satu benda sudah diketahui beratnya. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai alat dan bahannya. Untuk alat dan bahannya di sini kami memakai yang tidak baku. Kemudian ada dua macam alat dan bahannya, yaitu pertama dari anggota tubuh dan terbagi menjadi beberapa bagian seperti jengkal. Jengkal itu dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Itu jarak antara ibu jari dan jari kelingking ketika tangan direntangkan. Kemudian ada pun hasta, yaitu di mana dari ujung siku sampai ujung jari tengah. Di situ adalah jaraknya. Itu jaraknya hasta. Kemudian ada pun heda yang ujung jari tengah tangan kiri sampai ujung jari tengah tangan kanan, seperti begini. Kemudian ada pun langkah kaki dan ada pun juga ibu jari. Ibu jari ini digunakan ketika kita ingin mengukur dimensi yang sedikit atau yang kayak 1 inci atau 2 sampai 3 cm. Selanjutnya yaitu dari benda sehari-hari. Yang pertama itu ada tongkat. Tongkat adalah benda panjang yang digunakan untuk menaksirkan, yang memiliki panjang 160 cm atau 2 meter, yang digunakan sebagai acuan. Lalu ada buku atau kertas. Dimensi standar kertas A4 atau buku dapat menjadi acuan. Lalu ada pulpen atau pensil. Ukuran standar pulpen dapat menjadi standar yang tepat. Lalu ada tali atau benang. Tali digunakan untuk mengukur kontur atau jarak yang sulit dijangkau. Tali dapat ditambahkan dengan alat standar lainnya jika ada. Ya, baiklah, sekian dari kami mengenai alat dan bahannya. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang definisi dan juga tata cara mengukur lebar menggunakan tongkat atau bisa disebut dengan menaksirkan lebar. Nah, untuk rekan saya akan menjelaskan definisinya. Baik, definisi menaksir lebar ini adalah memperkirakan ataupun mengukur jarak horizontal suatu objek maupun area tertentu, di mana pengukuran ini tidak menggunakan alat ukur langsung seperti meteran. Menaksirkan lebar ini juga biasanya digunakan pada luar ruangan, biasanya ada di survei lapangan maupun pada kegiatan kepramukaan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara atau mempraktikkan langsung cara mengukur lebar. Di mana pertama itu kita mencari suatu patokan yang mencolok. Misal itu ada yang lampu ini. Nah, yang pertama itu kita ambil jarak
di seberang yang akan kita ukur. Kemudian kita akan menaruh suatu tanda atau bekas gelas. Kemudian kita mengukur jarak itu menggunakan tongkat ini yang ukurannya 160 cm sebanyak 4 kali. 4 kali tongkat pramuka. Ya, kita itu akan berdiri sebagai tanda di sini. Kita ambil lagi sebanyak 2 kali tongkat. Setelah sudah dikasih tanda, kita akan berjalan membentuk siku-siku menjauh dari apa yang kita akan ukur. Ini ada 240 cm. Nah, di mana rumus dari menafsirkan lebar itu adalah nanti akan menjadi AB sama dengan 2 dikali jarak ini yaitu 240 cm sehingga menjadi 480 cm. Nah, apabila sudah begitu, sentimeternya kita ubah menjadi meter sehingga kita mendapatkan taksiran kira-kira lebar lapangan lebar dari parkiran ini sepanjang 4,8 meter. Nah, itu tata cara untuk menafsirkan lebar dari saya. Dan tadi adalah definisi dari menafsirkan lebar. Baik, kami akan menjelaskan tentang taksiran panjang. Nah, taksiran panjang adalah suatu proses untuk memperkirakan dimensi suatu objek tanpa menggunakan alat ukur standar seperti penggaris ataupun meteran. Seringkali atau biasanya menggunakan suatu bantuan objek yang telah diketahui ukuran pastinya. Adapun tekniknya terdapat 2, yaitu teknik satuan tidak baku dan teknik geometris. Biasanya ini teknik satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh atau bantuan objek yang telah diketahui ukurannya. Sedangkan teknik geometris biasanya yang digunakan dalam pramuka atau ruangan luar. Ini untuk mengetahui suatu objek yang lebih tinggi ataupun lebih panjang. Cara untuk menaksir tinggi yaitu pertama-tama pengamat berdiri di pangkal tiang dan pengamat dengan diberi nama titik A. Selanjutnya pengamat akan melangkah sejauh 11 meter ke titik B. Setelah Pak berada pada titik B, maka salah seorang temannya itu masuk dengan membawa tongkat penggalang sepanjang 160 cm. Selanjutnya pengamat melangkah 1 meter untuk ke titik C. Setelah berada pada titik C, maka pengamat akan berbaring terlebih dahulu untuk membidik arah atau ukuran ujung tiang. Setelah pengamat membidik titik E, maka kita akan menentukan titik D dengan cara menentukan titik tengah dari tongkat penggalan tersebut. Selanjutnya untuk mengukur menaksir tinggi dari tiang tersebut, maka titik D, titik B, titik D, dan titik E itu harus berada pada posisi sejajar, sehingga nantinya akan menghasilkan rumus AE sama dengan 12 dikali DE. Semisal yang kita ketahui dari titik D adalah 50 cm, maka hasilnya adalah 12 kali 50 cm, yaitu 600 cm atau 6 meter. Itulah hasil dari taksiran panjang. Baik, itulah persembahan video dari kami Reka 10. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perbedaan yang menghalangi kita bersatu dalam setiada.